Halo, aku Murni. Usiaku 63 tahun. Sejak muda hidupku tidak pernah mudah. Aku terbiasa bangun jam 2 pagi hanya untuk memasak nasi uduk dan mendorong gerobak ke pasar demi bisa menyekolahkan anakku, Bayu. Setiap tetes keringatku, setiap rasa sakit di tubuhku, semuanya kurlakan hanya untuk masa depannya. Aku kira ketika Bayu lulus kuliah dan menikah, pengorbananku akan terbayar. Aku berharap bisa menikmati hari tua dengan tenang, ditemani anak dan cucu. Tapi ternyata, kenyataan yang kuterima justru jauh lebih pahit dari apapun yang pernah kubayangkan. Dari rumah yang seharusnya menjadi tempatku beristirahat, justru lahirlah luka dan penghinaan yang tidak pernah kubayangkan akan datang dari darah dagingku sendiri. Inilah kisah hidupku. Kisah tentang pengorbanan seorang ibu yang dianggap tidak berharga, tentang rasa sakit ketika dihina dan diperlakukan seperti sampah, serta tentang bagaimana aku harus bertahan saat rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri justru menjadi tempat aku diusir. Cerita ini penuh dengan air mata, amarah, dan pengkhianatan. Tapi juga ada sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti kisahku sampai akhir, karena setiap langkahnya akan membuatmu mengerti arti perjuangan seorang ibu. Jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe, kami doakan semoga rezekinya lancar, dipermudah segala urusan dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin. Aku masih ingat jelas bagaimana suara ayam berkokok di pagi buta selalu menjadi tanda bahwa aku harus bangun. Saat orang lain masih lelap dalam tidurnya, aku sudah terjaga. Mataku berat, tubuhku sering masih pegal, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Hidupku bergantung pada nasi uduk yang setiap hari aku jual di pinggir jalan. Namaku Murni. Usiaku 63 tahun. Dari muda aku sudah terbiasa hidup sederhana. Aku tidak pernah bermimpi memiliki rumah besar atau harta berlimpah. Bagiku cukup bisa makan hari ini dan melihat anakku bisa sekolah dengan tenang. Itu sudah menjadi kebahagiaan terbesarku. Setiap jam 2 pagi aku bangun. Aku menyalakan kompor dengan kayu bakar, menanak nasi, menggoreng tempe, membuat sambal kacang, lalu meracik lauk sederhana untuk melengkapi nasi uduk daganganku. Asap panas memenuhi dapur sempit, keringat bercucuran di wajahku, tetapi aku tidak pernah mengeluh. Aku tahu, setiap butir nasi yang kumasak adalah langkah untuk masa depan anakku, Bayu. Bu, tidurlah sebentar lagi. Kadang Bayu kecil pernah berkata saat ia terbangun melihat aku sibuk di dapur. Aku hanya tersenyum sambil menyeka keringat. Tidak apa-apa, Nak. Semua ini untukmu. Tidurlah lagi. Nanti kalau besar kau akan mengerti. Setelah semua siap, aku mendorong gerobak tua ke pasar. Rodanya berdecit. Suaranya keras memecah kesunyian subuh. Jalan masih gelap. Lampu jalan redup. Udara dingin menusuk tulang. Namun aku tetap melangkah. Di sepanjang jalan aku hanya berbisik dalam hati, memohon kepada Allah agar daganganku laris dan cukup untuk membayar uang sekolah Bayu. Aku ingat, pernah suatu waktu tubuhku demam tinggi, badan terasa panas, kaki gemetar, tetapi aku tetap memaksakan diri untuk berjualan. Aku tidak punya pilihan. Kalau aku berhenti, berarti tidak ada uang masuk hari itu. Bayu tidak bisa membayar iuran sekolah, tidak bisa membeli buku. Maka aku tahan semua rasa sakit. Aku tetap mendorong gerobak itu ke pasar. Seolah rasa sakit bukan hal penting dibandingkan masa depan anakku. Pelanggan mulai berdatangan saat matahari terbit. Mereka sudah mengenalku sebagai penjual nasi uduk yang murah dan enak. Suaraku serak menyapa setiap pembeli. Silakan Bu, silakan Pak. Aku tersenyum meski tubuh terasa letih. Aku tidak ingin mereka tahu betapa berat beban yang kupikul. Hasil berjualan tidaklah banyak. Kadang habis, kadang tersisa. Jika habis, aku bersyukur. Jika tersisa, aku makan seadanya agar tidak terbuang. Namun aku selalu menyisihkan sebagian uang, sekecil apapun, untuk ditabung. Aku simpan dengan hati-hati, sedikit demi sedikit, karena aku percaya suatu saat uang itu akan menjadi penolongku. Malam hari setelah semua selesai, aku sering duduk sendiri di depan rumah kontrakan kecil. Tanganku sakit, punggung terasa perih,
Tetapi hatiku hangat ketika melihat Bayu belajar di meja kecil dengan penuh semangat. Itu yang membuatku kuat. Itu yang membuatku mampu bertahan. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan mudah. Aku tahu jalan ini penuh perjuangan. Tapi satu hal yang selalu kujaga dalam doa, semoga semua pengorbanan ini tidak sia-sia. Semoga Bayu bisa kuliah, bisa meraih cita-cita, bisa hidup lebih baik dari ibunya. Aku selalu berkata pada diri sendiri, seorang ibu tidak boleh menyerah. Seberat apapun hidup, aku harus tetap berdiri. Karena kalau aku jatuh, siapa lagi yang akan menopang Bayu? Aku tidak tahu, ternyata doa-doa itu akan membawa jalan panjang yang tidak kusangka. Aku tidak pernah membayangkan, dari anak yang kubesarkan dengan penuh pengorbanan, justru aku akan menerima luka paling dalam. Aku selalu percaya bahwa setiap tetes keringat tidak pernah sia-sia. Bayu tumbuh menjadi anak yang rajin dan cerdas. Setiap kali aku pulang dari pasar dengan tubuh penuh keringat, aku selalu menemukan Bayu duduk di meja kecil, menulis dengan serius, matanya fokus pada buku. Pemandangan itu membuat semua lelahku hilang. Pernah suatu hari aku pulang dengan hanya membawa sisa dagangan. Aku menaruhnya di meja, lalu berkata, "Nak, makanlah ini. Ibu sudah kenyang." Padahal perutku sangat lapar. Bayu menatapku polos, lalu berkata, "Ibu, makanlah." Bayu masih bisa tahan. Hatiku hancur, tapi aku tetap tersenyum. Aku tidak ingin ia tahu betapa kerasnya aku menahan lapar demi dirinya. Waktu berjalan begitu cepat. Dari anak kecil yang dulu aku tuntun ke sekolah, kini Bayu tumbuh menjadi pemuda dewasa. Setiap kali ia membawa pulang nilai bagus, aku selalu menangis haru di dapur, berterima kasih kepada Allah yang memberi kekuatan agar aku mampu bertahan sampai hari itu. Hari kelulusannya dari universitas adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Aku duduk di barisan belakang aula kampus, mengenakan baju sederhana yang sudah lama kusimpan untuk acara istimewa. Ketika namanya dipanggil, Bayu berjalan ke depan mengenakan toga. Aku bertepuk tangan keras. Air mataku mengalir deras. Aku tidak peduli orang di sekeliling menoleh kepadaku. Yang ada di hatiku hanya satu. Akhirnya semua pengorbananku terbayar. Setelah acara itu, Bayu menghampiriku. Ia tersenyum lebar sambil merangkulku. "Ibu, aku sudah lulus. Semua ini karena ibu." Aku menahan tangis. "Nak, ibu tidak minta apa-apa. Melihatmu berdiri hari ini saja sudah lebih dari cukup." Beberapa bulan kemudian, Bayu mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan. Ia pulang membawa kabar gembira. "Bu, mulai bulan depan aku sudah kerja. Aku bisa membantu ibu." Aku tersenyum. Mataku berkaca-kaca. "Syukurlah, Nak. Semoga rezekimu lancar. Ingat, jangan pernah tinggalkan sholat. Rezeki itu dari Allah." Ia mengangguk. "Iya, Bu." Aku mulai bermimpi sederhana. Aku membayangkan masa tuaku akan lebih tenang. Tidak perlu lagi bangun dini hari setiap hari. Tidak perlu lagi memaksa tubuh yang semakin rapuh. Bayu sudah punya pekerjaan. Aku bisa sedikit beristirahat sambil melihatnya membangun kehidupan sendiri. Tak lama kemudian Bayu memperkenalkan seorang wanita bernama Nadia. Gadis muda itu cantik, modern, dengan pakaian rapi dan tutur kata lembut saat pertama kali bertemu denganku. Aku menyambutnya dengan ramah. "Nak Nadia, semoga kau bisa membuat Bayu bahagia." Nadia tersenyum. "Insya Allah, Bu. Saya akan menjaga Bayu." Aku merasa lega. Aku pikir akhirnya Bayu menemukan pasangan yang tepat. Pernikahan mereka pun berlangsung sederhana. Aku duduk di kursi tamu dengan hati penuh syukur. Melihat Bayu berdiri di samping istrinya membuatku merasa semua perjuanganku terbayar lunas. Setelah menikah, mereka tinggal bersamaku. Aku senang, karena aku bisa dekat dengan anakku. Aku pikir rumah ini akan dipenuhi dengan kebahagiaan baru. Aku percaya aku tidak akan kesepian. Setiap malam aku berdoa dalam hati, semoga rumah tangga mereka langgeng, semoga aku bisa merasakan hari tua yang damai. Namun aku tidak tahu,
Apa yang kuanggap sebagai awal kebahagiaan ternyata adalah pintu menuju luka yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pagi itu udara masih sejuk. Aku baru saja selesai memasak di dapur, menyiapkan sarapan untuk Bayu dan Nadia. Tangan dan bajuku masih beraroma minyak goreng karena aku menggoreng tempe dan bakwan. Aku duduk sebentar di kursi kayu, mengipas wajah dengan kain kecil yang selalu kusimpan di saku. Suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Nadia keluar dengan pakaian rapi. Wajahnya sudah dipoles dengan bedak tipis dan lipstik lembut. Ia terlihat segar. Wangi parfum menyeruak memenuhi ruangan. Saat melewati dapur, ia berhenti sebentar lalu menatapku dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. "Ibu ini kok bau minyak goreng terus ya?" ucapnya tiba-tiba. Suaranya jelas terdengar sinis. "Kampungan sekali. Rumah jadi ikut bau." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada apapun. Aku tidak menyangka kalimat seperti itu keluar dari mulutnya. Tanganku refleks meremas kain kecil di saku. Aku menunduk. Pura-pura sibuk merapikan piring agar air mataku tidak terlihat. Aku mencoba tersenyum kecil. "Maaf, Nak. Ibu tadi memang masih masak. Nanti ibu cuci baju ini biar tidak bau lagi." Nadia menghela napas panjang, lalu melangkah pergi sambil berbisik. "Harusnya orang seusia ibu tahu diri. Jangan bikin rumah orang tidak nyaman." Aku mendengar jelas kata-katanya, meskipun ia mengucapkannya sambil berjalan. Hatiku seperti ditusuk jarum. Aku ingin sekali membalas. Ingin bertanya apakah ia lupa bahwa rumah ini berdiri juga dari jerih payahku, tetapi lidahku keluh. Aku memilih diam. Bayu keluar tak lama setelah itu. Ia terlihat terburu-buru. Dasi belum terikat sempurna. Aku sempat berharap ia mendengar ucapan istrinya dan akan membelaku. Tetapi Bayu hanya mengambil roti di meja, menatap sekilas lalu berkata, "Bu, jangan lupa bersihkan dapur. Nadia suka kalau rumah rapi." Aku menunduk, hanya bisa menjawab lirih, "Iya, Nak." Ketika pintu rumah tertutup, aku duduk lemas di kursi. Air mata yang tadi kutahan akhirnya jatuh. Bukan karena bau minyak goreng, bukan karena kata kampungan, tetapi karena aku merasa keberadaanku di rumah ini mulai dianggap tidak penting. Hari-hari setelah itu, perlahan aku merasakan perubahan. Nadia tidak lagi menyapaku dengan hangat. Senyumnya tipis, seringkali disertai tatapan meremehkan. Kalau aku selesai memasak, ia membuka jendela lebar-lebar sambil berkomentar, "Aduh, baunya nempel terus." Aku hanya bisa diam. Aku tahu, jika aku bicara, keadaan bisa makin buruk. Aku tidak ingin membuat Bayu terjepit di antara aku dan istrinya. Aku hanya menelan pahit sendiri, menumpuk rasa sakit itu dalam hati. Malamnya, saat aku hendak tidur, aku termenung lama. Aku memandangi atap rumah, bertanya dalam hati, kenapa aku harus mendengar kata-kata seperti itu setelah semua yang kulalui? Tetapi aku segera berbisik pelan. "Sabar, Murni. Semua ini ada jalan keluarnya. Jangan menyerah." Sejak hinaan pertama itu, aku sadar, posisi seorang ibu di rumah ini tidak lagi dihormati. Aku bukan lagi sosok yang dipandang sebagai pengorban, melainkan dianggap beban. Dan luka itu semakin lama semakin dalam, meski aku berusaha menutupinya dengan senyum. Dulu, Bayu selalu datang padaku untuk bercerita. Ia biasa duduk di sampingku, menanyakan pendapatku tentang pekerjaannya, bahkan sekadar meminta masakan kesukaannya. Tapi sekarang semuanya terasa berbeda. Bayu jarang sekali menegurku. Kalaupun pulang kerja, ia langsung masuk kamar bersama Nadia. Aku hanya bisa mendengar suara mereka dari balik pintu yang tertutup rapat. Pernah suatu sore aku menegur cucuku yang sedang berlarian di ruang tamu hingga hampir menjatuhkan gelas. "Hati-hati, Nak. Jangan lari-lari nanti jatuh," kataku lembut. Belum sempat anak itu menoleh. Bayu keluar dari kamar dengan wajah masam. "Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak kecil. Jangan terlalu keras," ucapnya dengan nada dingin. Aku terdiam. Aku tidak membentak cucuku. Aku hanya ingin menjaga keselamatannya.
Tapi Bayu sudah menuduhku terlalu keras. Hatiku perih mendengar ucapannya. Aku hanya menunduk, tidak berani membalas. Sejak hari itu aku benar-benar merasa jauh dari Bayu. Ia tidak lagi menjadi anak yang dulu selalu membelaku. Sekarang, ia lebih sering berdiri di sisi istrinya, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Puncak kesedihanku terjadi ketika Nadia berkata dengan suara lantang di ruang tamu. "Ibu, kamar di rumah ini sempit. Tidak cukup kalau kita bertiga pakai. Jadi mulai malam ini ibu tidur di dapur saja. Di sana ada tikar. Lebih pas untuk ibu." Aku terkejut. Aku menatap wajah Bayu, berharap ia membantah ucapan istrinya. Tapi Bayu hanya diam. Tidak ada kata, tidak ada keberatan. Ia hanya menunduk sambil membereskan tas kerjanya, seolah tidak mendengar. "Nak, apa benar ibu harus tidur di dapur?" Tanyaku lirih, berusaha mencari jawaban darinya. Bayu hanya mendesah pelan, lalu berkata singkat. "Ya Bu, sementara begitu dulu. Nadia tidak nyaman kalau kita sempit-sempit." Jantungku serasa berhenti sejenak. Anak yang kubesarkan dengan seluruh pengorbanan kini membiarkan aku diperlakukan seperti itu. Tidak ada pembelaan, tidak ada rasa kasihan. Malam itu aku memindahkan bantal tipis dan selimut lusuh ke dapur. Tikar kecil kuhamparkan di lantai dingin. Aku berbaring dengan tubuh menggigil, memeluk bantal usang yang dulu sering kugunakan ketika aku beristirahat setelah seharian berdagang. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku menatap langit-langit dapur yang gelap. Suara tetesan air dari keran yang bocor menemaniku sepanjang malam. Di luar, aku mendengar suara Bayu dan Nadia tertawa kecil di dalam kamar mereka. Aku menutup mata, mencoba menguatkan diri. Tapi di dalam hati aku bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang ibu yang rela berkorban seumur hidup akhirnya tidur di sudut dapur, sendirian, ditemani dingin dan sepi. Aku sadar satu hal malam itu. Bayu sudah berubah. Anak yang dulu selalu kuandalkan kini telah memilih jalannya sendiri. Dan jalan itu membuatku semakin terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempatku beristirahat. Setiap pagi, suara langkah kaki Nadia selalu terdengar terburu-buru. Ia keluar dari kamar dengan tas kerja di tangan. Wajahnya cantik dengan riasan tipis, rambutnya tertata rapi. Sebaliknya aku, masih dengan daster lusuh yang sudah mulai pudar warnanya. Di lenganku cucuku yang masih kecil, menangis merengek minta susu. Tanpa banyak bicara Nadia selalu menyerahkan anak itu padaku. "Ibu, tolong jaga. Jangan sampai anakku kotor. Jangan sampai nangis. Kalau nangis aku salahkan ibu." Ucapannya dingin, nadanya penuh perintah. Seolah aku ini pembantu yang digaji. Aku hanya mengangguk pelan. "Iya, Nak. Ibu jaga." Setelah itu pintu rumah selalu ditutup keras, meninggalkan aku sendirian bersama cucu yang terus menangis. Aku berjalan bolak-balik, menggendongnya dengan tubuh yang sudah rapuh. Kadang tanganku gemetar, kadang punggungku terasa sakit, tapi aku tetap bertahan. Aku tahu, kalau aku gagal menenangkannya, besok Nadia akan marah lagi. Hari-hari terasa panjang. Aku harus menyuapi, memandikan, mencuci pakaian, menidurkan. Semua kulakukan seorang diri. Tidak ada kata terima kasih, tidak ada senyum, hanya tatapan sinis setiap kali mereka pulang. Pernah suatu kali, anak itu rewel sepanjang siang. Aku sudah berusaha sekuat tenaga menenangkan, menggendong sambil menepuk pelan, bahkan bernyanyi lirih. Namun begitu Nadia pulang, anaknya masih menangis. Ia langsung menatapku tajam. "Ibu ini bagaimana sih? Saya titip anak dalam keadaan tenang. Kenapa pulang malah nangis terus? Ibu benar-benar tidak becus." Hatiku remuk. Aku ingin menjelaskan betapa susahnya menjaga anak seharian seorang diri. Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menunduk. Bayu yang saat itu ada di samping istrinya hanya menatapku sebentar. Lalu masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada keberpihakan. Seolah aku memang pantas dimarahi seperti itu. Setiap malam aku duduk sendirian di dapur setelah semua pekerjaan selesai. Tubuhku pegal. Tanganku terasa sakit karena seharian menggendong. Aku menatap lantai,
Bertanya dalam hati apakah aku benar-benar hanya dianggap sebagai pengasuh tanpa arti. Kadang aku mendengar Nadia tertawa di kamar bersama Bayu. Sementara aku terlelap di tikar dapur dengan tubuh letih. Aku tidak butuh banyak. Aku tidak butuh uang atau hadiah. Aku hanya ingin sedikit dihargai. Namun semakin hari, Nadia semakin terang-terangan merendahkanku. Suatu pagi sebelum berangkat kerja ia menatapku dari kepala sampai kaki lalu berkata, "Saya heran. Bayu ini kok tega biarkan ibunya jadi beban. Harusnya ibu sudah tinggal di kampung saja. Hidup di kota ini tidak pantas dengan keadaan ibu." Aku tercekat. Kata-katanya menusuk jantungku. Aku menoleh pada Bayu yang sedang sibuk mengikat dasi. Ia hanya menunduk. Pura-pura tidak mendengar. Aku menghela napas panjang. Aku merasa semakin asing di rumah yang kuanggap tempat berlindung. Dari seorang ibu, aku telah bergeser menjadi sosok yang hanya dibutuhkan ketika mereka ingin menitipkan anak. Dan setiap kali pintu rumah tertutup di pagi hari, meninggalkan aku sendiri bersama cucu kecil yang menangis, aku sadar betapa beratnya beban yang dipaksakan di pundakku. Aku bukan lagi ibu yang dihormati, melainkan seorang tua yang hanya dipandang sebagai beban, yang dipaksa menjalankan kewajiban tanpa pernah dihargai. Malam itu udara terasa begitu berat. Aku sedang menidurkan cucuku di ruang tengah. Suaraku lirih. Kudendangkan tembang sederhana agar ia cepat terlelap. Sesekali aku menepuk punggung kecilnya, berharap malam ini lebih tenang daripada malam-malam sebelumnya. Tiba-tiba, suara pintu kamar dibanting keras. Aku terperanjat. Nadia keluar dengan wajah merah padam. Langkahnya cepat menghentak lantai. Matanya menatapku tajam. Bibirnya bergetar penuh amarah. "Dasar sampah!" teriaknya lantang. Suaranya begitu keras hingga bergema keluar rumah. Aku bisa merasakan beberapa tetangga yang lewat menoleh ke arah rumah kami. Hidup cuma numpang. Cepat pergi dari rumah ini. Aku membeku. Tubuhku gemetar. Tanganku yang sedang menggendong cucu terasa kaku. Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras daripada pukulan. "Nadia, kenapa bicara begitu ke ibu?" Suaraku hampir tidak terdengar, bergetar menahan tangis. Tapi Nadia semakin keras. "Jangan pura-pura tidak tahu. Sejak awal kehadiranmu cuma bikin rumah ini sumpek. Kau bau, kau kampungan, dan yang lebih parah kau jadi beban. Aku sudah muak." Aku memandang Bayu yang berdiri di samping istrinya. Jantungku berdegup kencang. Dalam hati aku berteriak meminta ia membelaku. Aku berharap ia mengucapkan satu kalimat saja, apapun, untuk menghentikan istrinya. Namun Bayu hanya diam. Wajahnya dingin. Matanya tak berani menatapku. Ia berdiri kaku seolah aku bukan lagi ibunya. "Bayu," panggilku lirih. Air mataku mulai jatuh. "Kau tidak dengar apa yang dikatakannya padaku?" Anakku tetap diam. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri, lalu melangkah mundur ke arah kamar. Tidak ada pembelaan. Tidak ada suara. Rasanya dunia runtuh saat itu juga. Aku menunduk, mencium kening cucuku yang tertidur pulas. Lalu dengan hati hancur aku menurunkannya ke kasur. Tanganku gemetar saat meraih kantong plastik kecil berisi beberapa potong pakaian. Aku menoleh sekali lagi, berharap Bayu menghentikanku. Tapi tidak ada yang berubah. Nadia berdiri dengan dada membusung. Wajahnya penuh kebencian. Sementara Bayu bersembunyi di balik diamnya. Air mataku mengalir deras. Kakiku melangkah pelan menuju pintu. Suara tetangga mulai terdengar berbisik-bisik di luar. Aku tidak peduli lagi. Yang kurasakan hanyalah sakit yang tak terlukiskan. Ketika pintu rumah tertutup di belakangku, malam itu menjadi malam tergelap dalam hidupku. Dengan hanya membawa kantong plastik kecil, aku berjalan meninggalkan rumah yang selama ini kuanggap tempat berlindung. Aku tidak tahu harus kemana. Yang aku tahu, anak yang kubesarkan dengan seluruh pengorbanan, malam ini membiarkan aku diusir seperti sampah. Langkah kakiku berat malam itu. Jalan kampung terasa begitu panjang, seakan tak berujung. Udara dingin menusuk kulitku, membuat tubuh tuaku menggigil. Aku memeluk erat kantong plastik kecil yang hanya berisi beberapa helai pakaian.
Itu saja harta yang kubawa setelah puluhan tahun berjuang untuk anakku. Setiap langkah terasa seperti menginjak bara. Aku teringat kembali masa lalu. Saat aku rela menahan lapar agar Bayu bisa sekolah. Aku masih ingat betul. Aku sering makan nasi sisa semalam hanya supaya Bayu bisa membawa bekal layak ke sekolah. Dan malam ini, semua pengorbanan itu seakan tidak ada artinya. Aku menatap langit yang gelap, mencari sedikit penghiburan. Tapi yang kulihat hanya awan hitam menutupi bulan. Seolah langit pun enggan memberiku cahaya. Hatiku bergetar, sebuah tanya muncul. Apakah aku salah mendidik Bayu? Apakah aku terlalu memanjakannya sampai ia tega melupakan ibunya sendiri? Air mataku jatuh lagi. Bukan hanya karena hinaan Nadia, tapi karena diamnya Bayu jauh lebih menyakitkan. Diamnya adalah pengkhianatan terbesar bagi seorang ibu. Aku berhenti sejenak di tepi jalan, duduk di bangku kayu tua yang sudah lapuk. Nafasku terengah, tubuhku terasa lemah. Orang-orang yang lewat hanya menatap sekilas, lalu berlalu. Tidak ada yang benar-benar peduli. Dalam hatiku aku berbicara sendiri. Murni, kau sudah terlalu jauh berjalan untuk berhenti hanya karena luka ini. Hidup belum berhenti di sini. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Meski suaranya lirih dan nyaris tenggelam oleh gemuruh sakit hati. Ada sesuatu yang mereka lupakan. Aku tahu, semua cicilan rumah, mobil, bahkan kartu kredit atas nama siapa. Aku tahu siapa yang sebenarnya menandatangani semua surat itu. Dan aku tahu, semua tabunganku selama ini belum habis. Aku tersenyum pahit. Senyum yang lahir dari kepedihan bercampur tekad. Baiklah. Kalau mereka menganggapku sampah, biarlah. Tapi sampah ini yang selama ini menopang hidup mereka. Aku bangkit dari bangku kayu itu, melanjutkan langkahku dalam gelap. Malam begitu sunyi, hanya suara anjing menggonggong dari kejauhan. Tapi di dalam hatiku, suara lain mulai muncul, suara yang membisikkan kekuatan. Aku tidak tahu kemana kakiku akan membawaku malam itu. Tapi aku yakin satu hal. Hidupku belum berakhir. Dan suatu hari nanti, mereka akan menyadari siapa sebenarnya yang mereka hina. Beberapa minggu setelah aku pergi, kabar mengejutkan sampai ke telingaku. Rupanya rumah itu tidak lagi setenang dulu. Penagih mulai berdatangan satu persatu, mengetuk pintu rumah Bayu dengan wajah tegas dan suara keras. Ada cicilan rumah yang menunggak. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Begitu suara seorang penagih yang kudengar diceritakan oleh tetangga. Bayu yang biasanya tenang, kini terlihat gugup. Nadia yang dulu begitu angkuh, kini pucat pasi. Mereka berdua kebingungan menjawab. Mereka tidak tahu bahwa semua cicilan rumah, mobil, bahkan kartu kredit masih atas namaku. Akulah yang dulu menandatangani semua surat. Karena saat itu Bayu belum cukup kuat untuk kredit. Tetangga mulai memperhatikan. Beberapa sengaja berdiri di depan rumah, berpura-pura menyapu halaman, padahal mereka ingin mendengar percakapan. Bisik-bisik pun terdengar. Ternyata rumah ini masih atas nama ibunya. Pantesan penagih datang cari Bu Murni. Aku bisa membayangkan wajah Nadia yang biasanya sombong kini memerah menahan malu. Ia pasti tidak menyangka bahwa semua kenyamanan yang ia bangga-banggakan selama ini masih berdiri di atas namaku. Hari berikutnya penagih lain datang lagi. Kali ini membawa berkas tebal. Tagihan mobil belum dilunasi. Segera selesaikan, atau mobil akan kami tarik. Aku mendengar kabar itu dari seorang sahabat lama yang kebetulan melewati rumah Bayu. Ia berkata bahwa suara penagih terdengar hingga jalan besar. Nadia berusaha menutup pintu dengan terburu-buru, tapi penagih menahan dengan kaki. Bayu keluar, wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Tetangga-tetangga berbisik semakin ramai. Katanya sukses, ternyata masih ditanggung ibunya. Kasihan Bu Murni, dulu kerja keras siang malam. Setiap kali penagih datang, nama yang disebut selalu namaku. Mana Bu Murni? Kami hanya mau bicara dengan Bu Murni, karena semua dokumen ditandatangani atas nama beliau. Aku hanya bisa tersenyum pahit mendengar cerita itu. Aku yang mereka usir, aku yang mereka hina sebagai sampah,
justru masih menjadi penopang di balik rumah dan mobil yang mereka banggakan. Bayu dan Nadia semakin terpojok. Aku bisa merasakan kepanikan mereka. Nadia pasti menatap Bayu dengan marah, menyalahkannya karena tidak mengantisipasi hal ini. Sementara Bayu hanya bisa menunduk, karena ia tahu semua ini adalah kenyataan yang tidak bisa ia bantah. Setiap langkah penagih yang meninggalkan rumah itu, meninggalkan pula rasa malu yang menempel kuat di wajah mereka. Dan setiap bisik-bisik tetangga adalah pisau tajam yang menusuk harga diri Nadia yang dulu begitu tinggi. Malam-malam di rumah itu tidak lagi dipenuhi tawa. Mereka mulai sibuk berdebat, menyalahkan satu sama lain. Suara mereka bahkan terdengar sampai luar pagar. "Kenapa semua masih atas nama ibumu?" teriak Nadia. Dan Bayu hanya bisa terdiam, tak punya jawaban. Aku tahu, saat itu mereka mulai menyadari satu hal, bahwa mereka bisa mengusirku dari rumah, tapi mereka tidak bisa menghapus namaku dari setiap dokumen yang selama ini menjadi fondasi hidup mereka. Hari itu aku kembali berdiri di depan rumah yang dulu mengusirku. Bukan dengan langkah gontai, bukan dengan air mata, tapi dengan kepala tegak. Tanganku menggenggam sebuah map berisi bukti yang selama ini kusembunyikan rapi. Tabungan hasil keringatku bertahun-tahun berjualan nasi uduk kini telah menjadi penyelamat. Orang-orang kampung sudah berkumpul di sekitar rumah itu. Bisik-bisik terdengar sejak pagi. Mereka penasaran kenapa aku datang lagi. Ada yang duduk di teras rumah tetangga. Ada pula yang sengaja berhenti di jalan, berpura-pura berbincang, padahal mata mereka tertuju padaku. Nadia membuka pintu dengan wajah tegang. Riasan tipis di wajahnya tidak bisa menutupi kegelisahan yang jelas terlihat. Bayu berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi pelipis. Aku melangkah masuk. Suara langkahku terdengar jelas di antara keheningan. Semua mata tetangga mengikutiku. Aku berdiri di ruang tamu, menatap Bayu dan Nadia bergantian. "Aku kembali bukan untuk menumpang," kataku tegas. Suaraku bergetar tapi penuh keyakinan. "Aku kembali untuk menyelesaikan semua ini." Aku membuka map, mengeluarkan satu persatu kertas bukti lunas cicilan. Suaraku lantang ketika kubacakan. Ini bukti lunas cicilan rumah. Ini bukti lunas mobil. Ini semua tagihan kartu kredit. Dan semuanya, aku yang melunasi dengan tabungan hasil jualan nasi uduk bertahun-tahun. Suara berisik tetangga mulai terdengar. Ada yang terperangah, ada yang saling berbisik. Nadia menunduk, wajahnya memerah. Tangannya gemetar menahan malu. Bayu hanya bisa diam. Matanya menatap lantai seakan tidak sanggup bertemu dengan tatapanku. Aku melanjutkan. "Kalian boleh menghinaku. Kalian boleh mengusirku. Tapi jangan pernah lupa. Semua yang kalian banggakan selama ini berdiri di atas keringatku. Dan sekarang, aku sudah menarik kembali hakku." Aku mengangkat selembar kertas terakhir. Formulir balik nama kepemilikan rumah. Mulai hari ini, rumah ini kembali menjadi milikku. Atas namaku. Dan tidak ada yang bisa membantahnya. Suasana meledak. Tetangga-tetangga saling menatap. Ada yang menutup mulut menahan kaget. Seorang ibu berbisik lirih. "Masya Allah, ternyata benar. Semua ini milik Bu Murni." Nadia mulai terisak. Suaranya parau. "Ibu, saya." Aku menoleh, menatapnya tajam. "Jangan panggil aku ibu, setelah kau berani menghinaku sebagai sampah." Bayu mendekat setengah langkah, suaranya pelan. "Bu, aku." Aku menoleh padanya, air mataku menetes, tapi suaraku tetap tegas. "Kau anakku, Bayu." Tapi malam itu kau memilih diam. Dan diam itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Aku menghela napas panjang. Mulai sekarang, rumah ini bukan lagi tempat kalian bersandar. Aku sudah berdiri di sini dengan hak penuh. Jika kalian masih menganggapku beban, maka jangan pernah tinggal di rumah ini lagi. Suasana terdiam. Nadia menutupi wajahnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar menahan malu. Bayu terdiam. Wajahnya pucat pasi. Sementara para tetangga hanya bisa menyaksikan bagaimana seorang ibu yang dulu dianggap sampah kini berdiri tegak dengan bukti nyata.
Hari itu aku tidak hanya mengembalikan hakku, tapi juga harga diriku. Tabungan nasi uduk yang dulu sering diremehkan, kini menjadi saksi bahwa keringat seorang ibu tidak pernah sia-sia. Aku berdiri di halaman rumah dengan tubuh tegak, meski usia sudah lanjut. Udara siang itu terasa panas, tetapi yang lebih panas adalah tatapan puluhan mata tetangga yang menyaksikan semua yang terjadi. Mereka berbaris di pinggir jalan, sebagian berbisik, sebagian hanya terdiam menatapku. Di hadapanku, Bayu dan Nadia berdiri dengan wajah pucat. Nadia sudah tidak bisa lagi menyembunyikan air matanya. Riasan yang biasanya membuatnya tampak anggun kini luntur oleh tangis. Bayu, anak yang kubesarkan dengan seluruh jiwa ragaku, hanya menunduk dalam diam, seolah bumi bisa menelannya saat itu juga. Aku menatap mereka dengan dingin. Suaraku lantang agar semua yang hadir mendengar. Kalau aku sampah, ucapku dengan nada tegas. Jangan pernah tinggal di rumah ini lagi. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tapi setiap hurufnya adalah luka yang selama ini kupendam. Nadia langsung menangis terseduh, tubuhnya gemetar, mencoba meraih tangan Bayu. Mas, kita harus bagaimana sekarang? Suaranya parau, penuh kepanikan. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menunduk semakin dalam. Bahunya turun naik menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Aku melangkah setapak lebih maju. Kalian pikir aku akan diam selamanya? Kalian hina aku. Kalian usir aku. Kalian perlakukan aku seperti sampah. Padahal yang kalian injak selama ini adalah keringatku sendiri. Dan sekarang, aku berdiri di sini untuk mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Suasana terdiam. Bahkan suara burung pun terasa lenyap. Tetangga yang biasanya suka bergosip kini memilih bungkam, menyaksikan kebenaran yang terungkap di depan mata mereka. Aku menghela napas panjang, menatap Bayu lebih dalam. Nak, aku tidak pernah menyesal melahirkanmu. Aku tidak pernah menyesal membesarkanmu. Tapi aku menyesal melihatmu memilih diam saat ibumu diperlakukan hina. Itu luka yang tidak akan pernah sembuh. Bayu menggertakkan giginya. Suaranya akhirnya keluar, meski pelan. Bu, aku salah. Aku langsung memotong ucapannya. Sudah terlambat, Bayu. Tidak ada kata maaf yang bisa menghapus malam ketika kau membiarkan aku diusir seperti sampah. Nadia semakin menangis. Wajahnya basah air mata. Ia mencoba mendekat. Suaranya memohon. Ibu, jangan usir kami. Kami tidak punya tempat lain. Aku menoleh padanya dengan tatapan tajam. Aku bukan lagi ibumu. Kau sendiri yang menolak memanggilku begitu, dengan semua hinaanmu. Dan sekarang kau menuai apa yang kau tanam. Bayu akhirnya meraih lengan Nadia, mengajaknya mundur. Aku tahu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Semua tetangga menjadi saksi bahwa rumah ini bukan milik mereka. Hak sepenuhnya telah kembali kepadaku. Dengan langkah gontai, mereka meninggalkan rumah. Nadia sesenggukan, sementara Bayu menunduk sepanjang jalan. Tidak ada satupun tetangga yang menyapa mereka. Semua hanya menatap, sebagian dengan iba, sebagian lagi dengan tatapan puas melihat kesombongan mereka runtuh. Aku berdiri di depan pintu rumah, memandang punggung mereka yang semakin jauh. Ada rasa perih di hatiku, karena bagaimanapun Bayu adalah anakku. Tapi lebih besar dari itu adalah rasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa berdiri tanpa dihina, tanpa diperlakukan rendah. Aku menutup pintu dengan tenang. Rumah ini kini benar-benar menjadi milikku. Aku bisa tinggal di dalamnya dengan damai, tanpa ada suara keras yang mengusir, tanpa ada tatapan merendahkan. Di ruang tamu aku duduk, menarik napas panjang, lalu berkata pada diriku sendiri, inilah balasan yang elegan. Aku tidak perlu teriak. Aku tidak perlu membalas dengan amarah. Cukup dengan bukti dan kebenaran. Mereka yang menghinaku akhirnya pergi dengan kepala tertunduk. Dan aku tahu, yang paling pahit bagi Bayu dan Nadia bukanlah kehilangan rumah ini, melainkan menyadari bahwa sampah yang mereka hina ternyata lebih berharga daripada kenyamanan yang mereka nikmati. Kini aku bisa menjalani sisa hidupku dengan tenang. Aku, murni, seorang ibu yang dianggap beban.
Akhirnya berdiri tegak membuktikan bahwa pengorbanan seorang ibu tidak bisa digantikan, apalagi dihina. Hidup seorang ibu adalah perjalanan panjang yang penuh pengorbanan. Seorang ibu rela bangun dini hari, menahan lelah, bahkan menahan lapar demi anak yang dicintainya. Ia tidak pernah menghitung berapa banyak air mata yang jatuh, berapa banyak keringat yang menetes, atau berapa banyak rasa sakit yang ia simpan dalam diam. Semua itu dilakukannya dengan satu tujuan sederhana, agar anaknya bisa hidup lebih baik darinya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta seorang ibu bukanlah sesuatu yang bisa ditukar dengan harta, bukan pula sesuatu yang bisa diukur dengan kata terima kasih semata. Cinta seorang ibu adalah fondasi, tempat di mana seorang anak bisa berdiri tegak mengejar cita-cita. Tanpa pengorbanan seorang ibu, mungkin tidak ada jalan bagi seorang anak untuk sampai pada titik keberhasilannya. Namun, seringkali manusia lalai. Saat sudah merasa berdiri di tempat yang nyaman, ketika sudah merasa mapan, ada sebagian yang lupa pada asal-muasalnya. Lupa siapa yang dulu berkorban. Lupa siapa yang menahan sakit demi mereka bisa sekolah. Lupa siapa yang rela bekerja siang malam demi sebuah masa depan. Dan ketika lupa itu tumbuh menjadi kesombongan, maka jatuhlah mereka dalam dosa terbesar, yaitu merendahkan orang tua yang seharusnya dihormati. Apa yang dialami oleh tokoh dalam kisah ini adalah potret nyata dari banyak kehidupan. Ada anak yang membiarkan ibunya dihina. Ada menantu yang lupa bahwa keberadaannya pun berdiri di atas pengorbanan seorang mertua. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa hidup punya caranya sendiri untuk mengembalikan keadilan. Ketika kebaikan dibalas dengan keburukan, jangan khawatir, karena kebenaran pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Kisah murni menunjukkan pada kita satu hal penting. Jangan pernah meremehkan orang yang kelihatannya lemah. Jangan pernah menghina seseorang hanya karena penampilannya sederhana. Karena di balik kesederhanaan itu, bisa jadi ada kekuatan yang jauh lebih besar. Di balik diam seorang ibu yang tampak tak berdaya, ada doa yang menembus langit. Dan doa seorang ibu adalah doa yang mustajab. Doa yang mampu mengguncang jalan hidup seorang anak. Bagi para penonton yang menyimak cerita ini, mari kita renungkan bersama. Sudahkah kita menghargai pengorbanan orang tua kita? Sudahkah kita menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati mereka? Atau jangan-jangan kita pernah membiarkan mereka merasa kecil di hadapan kita? Hidup ini singkat. Waktu bersama orang tua tidak panjang. Jangan sampai penyesalan datang ketika mereka sudah tiada. Jangan sampai kita menangisi maka mereka dengan air mata sia-sia, karena semasa hidup tidak pernah memberikan rasa hormat yang seharusnya. Cerita ini juga memberi pesan tentang harga diri. Seorang ibu yang terlihat lemah, ternyata mampu berdiri dengan penuh wibawa ketika kebenaran berpihak padanya. Ia tidak membalas dengan kekerasan, tidak pula dengan makian. Ia hanya menunjukkan fakta, bahwa semua yang dibanggakan anak dan menantunya sesungguhnya berdiri di atas hasil kerja kerasnya. Dan dengan itu, ia mengambil kembali apa yang memang menjadi haknya. Inilah balasan yang elegan. Balasan yang tidak dilakukan dengan tangan, tetapi dengan bukti nyata. Balasan yang tidak diwarnai amarah, tetapi membuat semua orang menyaksikan kebenaran tanpa bisa membantah. Dari sini kita belajar bahwa kadang balasan terbaik bukanlah teriakan, melainkan sikap tegas yang tenang, yang menjatuhkan tanpa harus menyentuh. Bagi para penonton yang saat ini sedang berjuang, jangan pernah merasa bahwa perjuanganmu sia-sia. Setiap keringat yang menetes, setiap malam yang kau lalui dalam doa, semuanya akan menjadi jalan untuk masa depanmu. Jika kau seorang ibu atau seorang ayah yang tengah banting tulang untuk anak-anakmu, percayalah bahwa Allah tidak pernah menutup mata. Mungkin saat ini kau dihina, mungkin ada yang meremehkanmu, tapi suatu saat nanti kebenaran akan berpihak padamu. Dan bagi anak-anak yang menonton kisah ini, belajarlah untuk tidak pernah merendahkan orang tuamu. Jangan pernah merasa malu dengan pekerjaan mereka, sekecil apapun itu. Jangan pernah merasa gengsi dengan penampilan mereka yang sederhana. Karena tanpa mereka, kau tidak akan sampai pada titik yang kau banggakan saat ini. Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya pada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya,
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini menjadi pengingat keras untuk kita semua. Jangan pernah meninggikan suara kepada orang tua. Jangan pernah merasa lebih tinggi di hadapan mereka. Bahkan sekadar kata, "Ah," pun dilarang untuk kita ucapkan, apalagi sampai mengusir atau menghina. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua. Bagi orang tua, jadilah kuat meskipun sering disakiti. Jangan pernah menyerah, karena kebenaran akan datang pada waktunya. Bagi anak-anak, hargailah orang tua selagi mereka masih ada. Berikanlah kasih sayang, perhatian, dan hormat yang pantas mereka terima. Akhirnya, saya ingin menyampaikan bahwa cerita ini adalah kisah fiktif. Kisah yang dibuat untuk hiburan semata dan untuk diambil hikmahnya. Jika ada kesamaan nama tokoh atau tempat, itu hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih untuk para penonton yang sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga dari kisah sederhana ini kita semua bisa mengambil pelajaran, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam hidup nyata. Jangan lupa tinggalkan komentar jika kalian punya pengalaman atau perasaan yang serupa. Ceritakan kisahmu, agar kita semua bisa saling belajar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe, kami doakan semoga rezekinya lancar, dipermudah segala urusan, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin.